Asal-usul Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Mulawarman atau bisa disebut Martadipura didirikan oleh pembesar Kerajaan Campa yang berada di Kamboja bernama Kudangga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman. Raja Mulawarman sampai 27 generasi Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa atau biasa disebut prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal Hindu. Yupa mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat dewan untuk upacara korban keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Dari tulisan yang tertera pada yupa nama Raja Kudangga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun penggantinya seperti Asmawarman, Mulawarman itu menunjukkan nama yang diambil dari nama India dan upacara yang dilakukannya menunjukkan kegiatan upacara agama Hindu. Dari sanalah dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan Hindu telah masuk di Kerajaan Kutai. Sementara itu pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Indo-Jawa, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singosari yang bernama Raden Kusuma yang kemudian bergelar Aji Batara, Agung Dewa Sakti dan beristrikan putri Karang Melenu sehingga kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martapura berada di Sungai Mahakam, lebih tepatnya di Kecamatan Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Berdiri sekitar abad ke-14 Masehi, wilayahnya cukup luas yang hampir menguasai wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Indo pertama di Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa Raja Mulawarman, di mana ia berhasil menegaskan kekuasaan Kutai dan mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mulawarman juga banyak melakukan persembahan kepada dewa, hadiah kepada Brahmana, dan sedekah kepada masyarakat biasa. Mulawarman juga memerintahkan pembuatan yupa sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Kutai serta bukti kebaikan Mulawarman. Yupa juga menjelaskan bahwa Mulawarman tersohor karena mengalahkan raja-raja di medan perang dan disamakan dengan Raja Yudhistira. Kehidupan di masa kejayaan Kerajaan Kutai pada kekuasaan Mulawarman seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masa kejayaan atau zaman keemasan terjadi dalam masa pemerintahan Mulawarman. Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan Mulawarman berkembang sangat pesat yang dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Kehidupan ekonomi dengan letak geografis yang berada di pinggiran Sungai Mahakam, aktivitas utama dari Kerajaan Kutai adalah pertanian. Mata pencaharian yang lainnya dari Kerajaan Kutai adalah beternak sapi, melakukan perdagangan internasional. Dalam salah satu yupa peninggalan Kerajaan Kutai disebutkan bahwa Mulawarman sempat memberikan hadiah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dengan demikian, pada abad ke-5, Kerajaan Kutai memiliki peternakan yang sangat maju. Kehidupan sosial Kerajaan Kutai terdiri dari golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa dalam bentuk penulisan. Namun, golongan yang mampu menguasai dua hal tersebut hanyalah para Brahmana dan ksatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Kutai menggunakan sistem sosial berdasarkan kasta sebagai penggolongan masyarakatnya. Masyarakat Kutai sendiri diketahui menjunjung tinggi kepercayaan asli leluhurnya, yakni berdasarkan agama Hindu Siwa dan para Brahmana. Kehidupan politik, Raja Mulawarman merupakan raja yang paling disegani dengan sosoknya yang bijaksana dan murah hati. Bahkan Kudungga yang diketahui sebagai leluhurnya bisa dikatakan bukanlah seorang raja karena dianggap terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas hanya pada keluargaannya saja. Sedangkan Mulawarman mampu menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lainnya dalam kerajaan. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mulawarman tertulis dalam salah satu yupa yang disebutkan Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa dan bijaksana. Selain itu, masa kejayaan Kerajaan Kutai tampak dari adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari ksatria dan Brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Berikut adalah susunan raja-raja yang mendapat gelar karena kehebatannya. Yang pertama ada Raja Kudungga, mendapat gelar Anumerta Dewa Warman. Beliau adalah raja yang mendirikan Kerajaan Kutai. Yang kedua, Raja Aswawarman, anak dari Kudungga. Aswawarman adalah anak Raja Kudungga. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya adalah Mulawarman. Yang ketiga ada Mulawarman, yaitu anak Aswawarman. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga, sehingga awal-awal Kerajaan Kutai berdiri dipimpin oleh kakeknya, lalu penerus bapaknya, dan diteruskan oleh cucu. Dikatakan oleh para sejarawan bahwa nama Mulawarman dan
Suwawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari penulisannya. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Ketopang Sultan. Ketopang adalah mahkota Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas dengan bobot 1,98 kg serta dilengkapi dengan permata. Ketopang yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta ini pertama kali ditemukan pada tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai, Kartanegara. Konon, ketopang ini pernah dipakai oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada 1845 sampai 1899 dan juga Sultan Kutai Kartanegara. Yang kedua yaitu kura-kura emas. Kura-kura emas yang sekarang tersimpan di Museum Mula Warman ditemukan di daerah Longlalang yang masih kawasan hulu Sungai Mahakam. Konon, kura-kura emas ini merupakan persembahan dari pangeran di sebuah kerajaan Cina untuk putri Raja Kutai, yakni Aji Bida Putri. Benda ini diserahkan sebagai bukti kesungguhannya yang ingin mempersunting putri kerajaan Kutai. Yang ketiga yaitu gamelan Gajah Prawoto. Gamelan identik dengan budaya Jawa, begitu pula dengan gamelan Gajah Prawoto. Peninggalan kerajaan Kutai yang salah satu ini dipercaya berasal dari Jawa. Tidak heran jika kerajaan Kutai memiliki gamelan ini. Pasalnya, selama berdiri kerajaan Kutai berhasil menjalin hubungan baik dengan sejumlah kerajaan di Pulau Jawa. Mengapa masyarakat harus mengetahui tentang kerajaan Kutai? Yang pertama, yaitu kita dapat mengetahui bahwa munculnya agama Hinduisme pertama kalinya di Indonesia berada di Kutai. Hal tersebut dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa budaya dari negara asing yang berkembang pertama kali dari India adalah budaya Hindu. Agama Hindu berasal dari India. Yang ketiga, kita dapat mempelajari bahwa awal mulanya bahasa yang dikenal di Indonesia adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dipercayai merupakan bahasa yang tertinggi.